Selamat sore, perkenalkan nama saya Veronica Setiorini. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai penganggaran, yaitu penganggaran pribadi, penganggaran keluarga atau rumah tangga, dan juga penganggaran perusahaan. Nah, selain anggaran pribadi, untuk penganggaran selain pribadi, nanti saya akan mewawancarai dua narasumber yang tentunya sudah berpengalaman. Pertama-tama saya mau menceritakan mengenai anggaran pribadi saya. Mengapa sih anggaran pribadi ini perlu? Nah, membuat anggaran itu penting sekali dan bisa membuat kondisi keuangan menjadi lebih baik. Selain itu, dengan membuat anggaran bisa menghindarkan kita dari krisis keuangan atau hutang ke depannya. Nah, yang saya lakukan yaitu pertama, saya mencatat semua penghasilan saya selama 1 bulan. Entah itu dari gaji ataupun insentif, uang makan, itu semuanya saya catat dulu. Lalu yang kedua, saya membuat daftar-daftar pengeluaran bulanan. Nah, di sini anggaran bulanan saya bedakan menjadi 2 macam, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Pengeluaran tetap yaitu pengeluaran yang wajib saya bayar atau saya keluarkan setiap bulan dan jumlahnya sama. Di antaranya meliputi pertama tabungan. Jadi pertama-tama saya harus menyisihkan tabungan sebelum uang saya itu terpakai untuk keperluan lain, karena tabungan itu sangat wajib ya untuk kita miliki, untuk jaga-jaga juga buat masa depan kita. Nah, lalu yang wajib saya keluarkan yaitu adalah biaya sewa kos-kosan, karena saya kan perantau, jadi saya harus tinggal di kos dan tiap bulan saya harus menyiapkan biaya-biayanya untuk membayar kos-kosan. Selain kos-kosan, yang perlu saya siapkan tiap bulan dan jumlahnya pasti yaitu adalah biaya kuliah. Nah, karena kuliah di tempat saya kuliah itu untuk pembayaran SPP-nya itu bisa saya cicil tiap bulan. Selain kuliah, saya mesti siapkan asuransi dan juga iuran kebersihan di tempat saya kos itu tiap bulan nominalnya sama. Lalu setelah pengeluaran tetap tadi, yang kedua yaitu pengeluaran variabel. Pengeluaran variabel yaitu yang jumlahnya nggak selalu sama tiap bulannya. Contohnya seperti uang makan, karena kan apa yang saya makan bulan ini dan bulan depan dan berikutnya itu kan belum tentu sama. Jadi untuk biayanya itu bisa variabel atau berubah-ubah. Selanjutnya yaitu transportasi. Nah, seperti contohnya saya harus beli bensin. Kenapa dia variabel? Karena perjalanan saya selama 1 bulan ini dan bulan berikutnya itu berbeda, tergantung kemana saya pergi dan berapa liter saya harus isi bensin. Atau jika tidak pakai motor, mungkin dengan transportasi lainnya seperti kereta, itu juga saya masukin ke anggaran transportasi. Nah, lalu selanjutnya adalah kebutuhan pribadi seperti sabun, sampo, skincare, pasta gigi, dan juga obat-obatan. Itu saya masukkan ke dalam anggaran variabel, pengeluaran variabel saya ya. Lalu selain itu ada pulsa, karena kebutuhan kita memakai pulsa itu untuk telepon atau buat data internet. Itu juga pemakaiannya antara bulan ini dan bulan lain itu berbeda-beda, tergantung kebutuhan kita. Kayak misalnya pekerjaan kita atau tugas-tugas itu kebetulan harus menggunakan data yang lebih banyak, atau kadang tugas sedikit juga datanya pakainya dikit. Nah, itu berbeda ya, untuk tiap bulan itu berbeda. Jadi anggaran pulsa itu juga masuk ke pengeluaran variabel.
Lalu selain itu yang pengeluarannya tidak tetap itu adalah pemakaian listrik. Itu juga pemakaian tiap bulan 1 dan lain itu juga nggak mesti sama, tergantung pemakaian. Dan juga keperluan kos-kosan lainnya, karena sebagai anak kos kan seperti saya harus beli tabung gas dan apa ya, intinya keperluan kos-kosan yang nggak tiap bulan saya harus beli, dan itu kan kadang bulan ini saya beli tapi ini masih bulan besok, jadi saya nggak perlu beli, jadi itu masuk ke pengeluaran variabel. Nah, lalu pengeluaran variabel yang lainnya yaitu adalah entertain atau hiburan. Nah, itu misalkan dalam sebulan saya pergi nonton, saya pergi makan di luar, saya beli kopi, nongkrong, itu saya selalu sediakan dananya di anggaran entertain saya. Nah, oh iya, selain semua itu saya juga siapkan dana darurat. Kalau saya perlu menggunakan dana di luar kategori-kategori tadi, contohnya kayak misalnya saya mendadak sakit atau harus pergi ke klinik, itu kan sesuatu hal yang nggak bisa diprediksi, jadi saya siapkan yang namanya adalah anggaran darurat. Nah, anggaran darurat ini kalau misalnya ke bulan ini nggak kepake, saya bisa simpan lagi nih untuk anggaran bulan depannya gitu. Jadi semuanya harus dianggarkan dengan baik. Saya rasa untuk anggaran pribadi saya cukup seperti itu ya secara gambarannya. Untuk anggaran berikutnya saya mau bahas tentang anggaran keluarga atau rumah tangga. Nah, saya mau menghadirkan narasumber saya yaitu namanya Ibu Lita. Nah, Ibu Lita ini sudah berumah tangga dan cukup berpengalaman dalam mengelola anggaran dalam rumah tangganya. Oke. Penganggaran kali ini aku mau bahas mengenai penganggaran rumah tangga atau penganggaran keluarga. Nah, di sini narasumbernya adalah Ibu Lita. Ibu Lita ini adalah seorang Nah, selamat sore Ibu. Sore. Boleh nanya-nanya nih ya. Ibu Lita kan sebagai seorang ibu bekerja, di mana kan sebagai ibu rumah tangga iya, jadi ibu juga iya, terus juga bekerja. Nah, gimana cara Bu Lita bikin anggaran untuk keluarga ibu dalam sebulan, untuk anggaran bulanan? Anggaran rumah tangga ya. Jadi kalau saya itu kebetulan suami bekerja, dan saya juga bekerja. Jadi saya itu punya istilahnya 2 pemasukan ya. Yep. Nah, penganggaran di sini dari 2 pemasukan itu biasanya kita anggarkan, kita punya pos-posnya nih, masing-masing punya pos. Kayak misalnya saya punya kebutuhan harus biaya rumah, terus pendidikan anak, ada tabungan juga, pastinya biaya pengeluaran bulanan yang gaji suami itu lebih ke pengeluaran kita, biaya-biaya yang harus dikeluarin biasanya. Kalau untuk gaji saya sendiri biasanya itu lebih ke tabungan dan entertain. Buat Misalnya kita mau jalan-jalan lah, atau ada keperluan apa mendadak apa gitu, biasanya kenapa saya posting di tabungan ya menjaga hal kayak gitu. Misalnya ada kebutuhan mendadak atau apa. Jadi tabungan plus uang cadangan gitu ya, semacam itu. Nah, untuk gaji suami itu biasanya kalau di saya itu karena saya kebetulan juga masih ada cicilan rumah, jadi yang wajib harus saya keluarkan dulu nih gitu. Sekolah, terus kalau kebutuhan biaya bulanannya itu biasanya kebutuhan saya ya, kayak misalnya belanja bulanan, terus ya rumah tangga lah ya, misalnya bayar listrik lah, kebetulan saya punya asisten rumah tangga, terus kalau kayak pengeluaran makanan sehari-hari
itu udah pasti ya. Iya, yang udah pasti Anak, keluar. kayak misalnya biaya sekolah. Jadi intinya untuk kebutuhan pokok yang wajib dibayar setiap bulannya itu dari penghasilan suami. Ya, sebenarnya sih duit kita bersama ya, cuman sebisa mungkin kita udah punya pos masing-masing. Misal dari 100% ini berapa persen sih yang harus ditabung, berapa persen sih yang harus biaya yang dikeluarin, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang dari suami itu kan tadi ada pengeluaran tetap dan juga variabel tuh. Betul. Berarti untuk yang kayak bayar cicilan rumah itu udah masuk ke pengeluaran tetap. Terus kayak seperti kayak asuransi Itu lebih ke suami. Jadi masukan dari suami itu kita biasanya tiap bulannya udah kita catat ya, maksudnya kita sudah rinci apa aja sih yang harus lebih dibayar, kayak misalnya asuransi anak lah, atau kalau kayak BPJS kan saya sama suami udah dari kantor ya, oh iya dari BPJS. Lalu Jadi- biasanya kita lebih ke pendidikan anak aja sih, itu anak diikutin asuransi untuk pendidikan. Kalau kesehatan kebetulan kan dapat dari kakaknya ya, dari kantor ayahnya, iya jadi udah ada jaminan dari asuransi kesehatan dari kantor ayahnya. Itu sih. kira-kira berarti kalau untuk yang pengeluaran pokok itu kan setiap bulan nggak selalu sama ya, betul. kecuali untuk pengeluaran yang tetap. Dan nggak semua juga benar-benar blok banget dari gaji bulan aja, karena kan kita ada pengeluaran yang tiba-tiba harus budgetnya ternyata pas ngeluarin ini dari gaji istri pun Jadi itu ini kayak budget bulanannya itu Ya, over budget, berarti ngambil bisa di ngambil di cadangan. cadangan itu tadi. Kalau saya harus cadangkan 5 juta misalnya, ternyata saya punya biaya kurang segini, bisa diambil dari situ. Itu sih. Lalu manfaatnya ibu bikin anggaran kayak gitu Manfaatnya tuh sebenarnya, jadi kita tahu ya kenapa tiap bulan selalu kita target apa aja sih yang harus kita keluarin. Kadang kayak biaya, kayak misalnya kita nabung, saya harusnya nabung misalnya segini, kok tiba-tiba saya cuma bisa segini ya. Nah, manfaat anggaran itu ya kita catat pengeluaran kita jadi tahu duit kita larinya kemana, atau misal kita beli apa, kayak misalnya kita traveling atau misalnya belanja deh gitu. Dengan dianggarkannya kita jadi tahu ya, maksudnya enggak yang kita tahu duit kita, oh ini ternyata dengan pengeluaran kita masih bisa buat traveling, bisa buat anak lah, atau bisa kita apa gitu. Kalau bisa jadi tabungan buat dianggarin. kalau misalnya enggak misalnya ibu nggak bikin Nah itu justru kita malah bukannya nggak tahu duitnya lari kemana kemana, kita malah jadi nggak bisa monitor uang yang keluar nih. Ya betul. harusnya segini kok malah segini. Misalnya kita tahunya oh iya kan budgetnya segini, terus harusnya bayar apa lagi ya gitu. Kalau udah dipos-posin, contoh misal kayak kita belanja kebutuhan sehari-hari, misalnya saya belanja ke supermarket, saya catat tuh apa yang mau dibeli misalnya. Kenapa harus dicatat ya itu tadi, biar nggak melenceng apa yang saya beli ya itu gitu. Misal dianggarin 500.000, kalau kita nggak catat karena jadinya 700.000 Iya, yang nggak penting dibeli. Nah kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Gitu. Ya kurang lebih untuk anggaran rumah tangga ya gitu ya, Bu, Ya ya. betul. Untuk yang udah berumah Penting tangga banget sih, penting banget buat bisa dianggarin apapun pengeluaran kita. Mau kita masih single, mau masih berumah tangga, perusahaan aja juga dianggarin kan, ya, tetap punya masih budget ya. masing-masing. Jadi kira-kira begitu. Bu Lita, makasih atas waktunya dan juga Sama-sama. sharingnya. Terima kasih. Bye. Selamat pagi. Sebelumnya sudah dibahas mengenai anggaran pribadi dan anggaran keluarga atau rumah tangga. Selanjutnya adalah anggaran perusahaan. Narasumbernya yaitu Ibu Nova. Ibu Nova ini beliau adalah manajer saya. Jadi beliau lebih berpengalaman.
Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Nah Ibu kan manajer nih di sini. Nah, aku mau tanya, bagaimana sih penganggaran yang diterapkan di perusahaan ini agar operasional itu tetap berjalan dengan baik? Oke. Untuk penganggaran biaya yang diterapkan di perusahaan ini secara garis besarnya ya, ada beberapa operational expense, biaya operasional yang kita budgetkan setiap tahunnya. Yang paling krusial untuk budget di setiap tahunnya itu ada di biaya karyawan, ada di biaya pengiriman, ada di biaya sewa bangunan. Ini adalah 3 komponen biaya yang sangat berkontribusi besar di anggaran biaya dalam 1 tahun. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk biaya pengiriman nih. Ini adalah yang paling krusial untuk di operasional kita di sini. Biaya operasional ini dianggarkan 1 kali setahun, dibudgetkan tiap bulan berapa sih budget yang harus dikeluarkan pada saat memang setiap bulannya untuk biaya pengiriman. Nah, dasar dari penganggaran budget ini adalah target di sisi sales. Ya, target penjualan. Betul, target penjualan yang sudah dibudgetkan setiap bulannya. Ya. Nah, dari target ini dia akan mengatur lagi berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk barang-barang ini, untuk barang yang sudah ditargetkan terjual itu bisa sampai ke toko, bahasa simpelnya ya seperti itu ya. Jadi dari situ nanti dia akan dapat nih, 1 bulan tuh biaya pengiriman itu kan mencakup pada beberapa poin ya. Ada kuli, ya kamu tahu lah ya. Ada kuli, parkir, BBM, nah mencakup ke situ. Itu adalah biaya yang paling krusial yang kita keluarkan setiap bulan untuk mencapai target penjualannya. Itu dari sisi operasionalnya. Jadi kalau di teori penganggaran itu kan ada yang namanya peramalan. Nah, berarti si target penjualan ini kan diperoleh dari peramalan dan datanya diperoleh dari penjualan bulan lalu, itu apa gimana? Kalau dibilang peramalan bukan juga ya, karena kan dia melihat histori juga di bulan atau di tahun sebelumnya. Tetapi kan yang namanya sebuah perusahaan itu mengharapkan sebuah progres, perkembangan. Jadi dari histori yang ada, dia akan terapkan target di tahun berikutnya. Gitu. Lalu selain itu, anggaran apa aja Bu yang dibikin di perusahaan ini? Selain untuk pengiriman, apa aja kira-kira? Satu lagi yang paling krusial itu ada di biaya karyawan ya, employee expense namanya. Karena kita kan ada yang namanya OPEX, operational expense. 3 bagian tadi adalah yang paling krusial. Satu lagi yang saya sebutkan tadi ada employee expense, satu lagi ada di building rent. Building rent itu adalah anggaran yang kita tetapkan untuk pembiayaan sewa bangunan untuk tempat kita menjalankan usaha bisnis, baik dari sisi operasional dan salesnya. Seperti itu. Berarti itu masuknya ke variabel atau ini fixed cost? Itu masuk ke fixed cost. Jadi tiap bulan pengeluarannya sama. Betul. Kalau yang variabel itu adalah yang tadi, biaya pengiriman. Karena kan itu tergantung dari berapa besar kecilnya penjualan di bulan berjalan. Kalau building rent, sewa bangunan dan kantor, itu sudah masuk fixed cost karena tidak melihat dari mau kita capai target atau tidak capai target, sama nggak yang kita keluarin? Sama, gitu. Oke. Lalu kalau manfaat dari adanya anggaran? Oke. Manfaat dari adanya anggaran ini di sisi perusahaan sendiri adalah kita bisa memonitor. Kita bisa memonitor expense, biaya yang kita keluarkan setiap bulannya, dan juga kita bisa menjaga supaya target untung, target laba yang sudah diatur di awal tahun itu bisa tercapai. Seandainya tidak ada penganggaran ini, maka kita tidak akan tahu ini posisinya apakah kita untung, apakah rugi, kita tidak tahu posisinya. Jadi dengan adanya anggaran ini kita tahu posisi dari usaha kita sekarang setiap bulannya itu posisinya untung atau tidak gitu. Gitu ya.
Betul sekali. Ya udah. Secara garis besar gambarannya kayak gitu ya. Seperti itu, gambaran garis besarnya seperti itu. Ya udah, makasih Bu Nuf atas sharingnya dan juga Iya. waktunya. Siap, sama-sama. Teman-teman, berdasarkan informasi yang telah kita ketahui dari para narasumber, dapat disimpulkan bahwa baik itu pribadi,